Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 13 September 2025, di mana kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diberi beban memegang pimpinan selaku guru imam umat baru, dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah ketuguhan umat-Mu, Engkau telah menganugerahkan kefasihan lidah kepada uskup-Mu, Santo Yohanes Chrysostomus, dan menguatkannya ketika dianiaya. Semoga kami dibimbing oleh pengajarannya dan dikuatkan oleh contoh ketabahannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari semak duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebabnya diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, aku menyatakannya dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, baru beberapa hari yang lalu ada musibah banjir di Denpasar di 43 titik. Ada tanah yang longsor, ada bangunan yang roboh, air meluap. Bahkan kendaraan-kendaraan pun hanyut. Ada sekitar 9 orang yang meninggal. Itulah musibah bulan 9 tanggal 9 bulan 9 2025. Nah, saudaraku terkasih, hari ini tanggal 13 September kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus yang lahir pada tahun berapa ya? Tahun 349, jadi abad keempat, di Antioquia. Antioquia adalah kota pertama kelompok pengikut Yesus disebut Kristen. Yohanes lahir dari keluarga perwira, tetapi ketika dia masih kecil dia menjadi yatim karena sang ayah meninggal. Namun ibunya mendidiknya dengan baik, mencari guru-guru yang terbaik dan
mengajarkan kepada anak-anak ini etika dan moral yang positif sebagai pengikut Yesus. Maka kemudian ketika dia dewasa, dia menjadi rahib selama 2 tahun, tetapi begitu besar puasanya sehingga ususnya sakit. Setelah itu baru dia keluar melanjutkan studinya untuk kemudian menjadi imam dan kemudian dipilih menjadi seorang uskup. Khotbah-khotbahnya hebat, karena itu disebut Yohanes si mulut emas Chrysostomus. Sebagai orang yang diberikan mulut emas, dia pandai bercerita, retorikanya bagus. Banyak orang kagum kepadanya. Pada saat menjadi uskup, dia juga menjadi seorang yang kritis. Dia menegur seorang ratu yang hidupnya mewah. Tapi ratu itu membenci, bahkan kemudian dia berusaha untuk menyingkirkan Yohanes Chrysostomus dari Konstantinopel. Padahal ketika dia menjadi imam di Antioquia dan dipilih menjadi uskup di Konstantinopel, umat di Antioquia merasa kehilangan. Namun setelah di Konstantinopel, dia mengalami benturan dengan seorang ratu yang kurang bijaksana, yang hidup berfoya-foya dan menegurnya. Konsekuensinya adalah dia diusir. Dia dicarikan tempat untuk dikucilkan. Sampai kepausan pun protes. Namun inilah Chrysostomus berani berjalan bersama dengan Yesus, mengatakan tentang kebenaran sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran yang hidup." Nah, itu Injil pada hari ini membicarakan tentang Yohanes Chrysostomus berasal dari keluarga baik-baik. Seperti dikatakan Injil, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kepada keluarga, ingat, tanamkanlah nilai-nilai yang baik bagi anak-anak, dan itulah buah-buah yang akan kalian terima. Sebagai tanda apa? Berhasilnya sebuah pendidikan nilai di dalam keluarga, meledoa dan karya kasih. Keluarga Santo Yohanes Chrysostomus telah memberikan yang terbaik dan membuat anaknya tetap jujur, disiplin, tegas, dan mempunyai martabat, mengikut Kristus dengan setia. Maka pada hari ini Injil mengajak kepada kita untuk melihat agar kita betul-betul berani mencabut semua lingkungan kita yang buruk, yang akan menghancurkan kita seperti sebuah benalu dalam sebuah pohon. Dengan ketekunan, juga melawan orang-orang yang tidak beres. Itulah bagian daripada mempersiapkan diri mengikuti Kristus, mendengarkan Yesus dengan sungguh baik, dan menghalau semua kegelapan dan kebencian dan dunia kepada Yesus. Dan Santo Yohanes Chrysostomus telah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya sampai pada akhir hayatnya. Maka kita pun juga diharapkan kita boleh menanamkan nilai-nilai dengan kerja keras seperti yang digambarkan dalam Injil, mencangkul, membuat fondasi rumah kehidupan, agar sesudah kita menancapkan struktur rumah itu tetap kokoh biarpun ada hujan dan angin. Itulah kerja keras dalam keluarga. Maka mari kita berdoa untuk keluarga kita agar kita betul menanamkan nilai-nilai positif dalam hidup anak-anak, sehingga anak-anak itu mempunyai keteguhan dalam nilai sebagaimana Kristus melakukannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami.